Sebelum memulai nih ya, penyakit-penyakitnya mengenai kanker payudara, jadi saya ingin membicarakan dulu mengenai ciri-ciri payudara yang normal. Ciri-ciri payudara yang normal, setiap wanita memiliki bentuk tubuh yang unik ya. Jadi bentuk payudaranya juga berbeda-beda ya. Jadi tidak bisa disamakan satu perempuan dengan perempuan lainnya atau satu laki-laki dengan laki-laki lainnya. Bahkan di satu tubuh wanita atau satu tubuh pria atau satu tubuh manusia, itu payudara kanan dan kiri bisa saja berbeda. Dan biasanya payudara di sebelah kiri itu lebih besar dibandingkan sebelah kanan. Karena di sebelah kiri itu ada jantung yang memompa, jadi ototnya memang lebih besar. Nah, oleh sebab itu penting untuk setiap orang untuk mengenali payudaranya masing-masing. Ini bisa membantu jika terjadinya perubahan yang tidak biasa, yang mungkin menjadi tanda suatu penyakit. Meskipun berbeda ya di setiap manusia, tapi Bapak Ibu perlu memahami bagaimana ciri-ciri payudara yang normal ini. Jadi payudara yang normal akan saya mulai jabarkan mulai dari ukurannya, bentuk, warna, dan tanda-tanda lainnya. Pertama, ukuran payudara ya. Ukuran payudara Bapak Ibu bisa mengalami perubahan seiring waktu pada kondisi tertentu. Ini terjadi karena payudara sangat responsif terhadap perubahan hormon, khususnya pada hormon wanita yaitu estrogen. Nah, salah satunya terjadi akibat siklus menstruasi pada wanita setiap bulannya. Jadi, hormon estrogen ini yang meningkat sebelum menstruasi menyebabkan kelenjar susu itu membengkak. Ya, jadi payudaranya lebih membesar. Nah, kadang-kadang juga ketika menstruasi di beberapa orang ya, itu juga timbulnya benjolan ya yang terjadi hanya ketika menstruasi dan memang nyeri ketika menstruasi, tapi selesai menstruasi itu sudah tidak nyeri dan benjolannya mulai hilang. Payudara bisa membesar juga selama kehamilan, menyusui, dan saat berat badannya bertambah. Karena ketika berat badan bertambah, hormon-hormon estrogen pun bertambah. Karena di lemak itu ada hormon estrogennya. Nah, seiring bertambahnya usia, terutama ketika menopause, payudara pada wanita cenderung kendur dan lebih kecil karena mulai kembali ke bentuk awalnya. Hal ini normal ya pada wanita-wanita yang menjelang menopause. Oke, dari bentuknya, dari ukurannya seperti itu. Jadi dia bisa membesar ketika misalnya menstruasi, ketika hamil, ketika menyusui, ya, terus dan mengecil ketika ingin menopause. Nah, dan ukuran payudara itu sebelah kiri lebih besar dibandingkan sebelah kanan, karena ada jantung di sebelah kiri tersebut. Selanjutnya ke bentuk dan warna dari putingnya, atau disebut juga areola. Ya. Nah, kalau secara umum, puting payudara setiap wanita ataupun laki-laki memiliki keunikan masing-masing, ya, baik dalam bentuk maupun warna. Nah, tapi ada beberapa puting yang harus di warning, ya. Kalau misalnya ada puting yang masuk ke dalam. Nah, ketika puting yang masuk ke dalam ini, memang di beberapa orang sudah dari lama, sudah dari kecil atau sudah sejak lahir seperti itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba putingnya itu masuk ke dalam, itu harus menjadi warning atau ciri-ciri suatu penyakit. Tapi ada beberapa studi juga ya yang mengatakan 10% wanita memiliki puting susu yang tidak normal, ya, bahkan tidak menonjol dan justru masuk ke dalam. Jadi untuk beberapa orang yang memang normal, tapi untuk beberapa orang itu juga bisa beberapa orang yang terjadinya secara tiba-tiba itu bisa menjadi suatu warning untuk suatu penyakit. Kalau misalnya
ibu-ibu yang sedang menyusui, ya, yang sedang memberikan ASI, puting yang masuk ke dalam itu memang akan sulit memberikan ASI pada anaknya. Namun dalam keadaan tersebut, ya, putingnya masih bisa berfungsi secara normal, jadi masih bisa menyusui. Jadi tetap aja dikasih susu. Jangan karena putingnya berbeda kondisi, jadinya saya jadi nggak berani ngasih susu atau jadi nggak berani ngasih ASI, ya jangan gitu. Karena payudaranya sendiri masih memiliki manfaat yang normal, yaitu bisa memberikan ASI pada perempuan. Nah, di sisi lain ya, pada saat misalnya kedinginan ya, habis itu gugup, ataupun ketika misalnya disentuh, puting wanita itu juga bisa mengencang. Ya, tidak hanya pada wanita, pada laki-laki juga seperti itu, mengencang dan mengeras. Bukan dari segi bentuk saja ya, puting payudara yang normal itu bisa berbeda dari segi warna, tergantung sama warna kulit Bapak Ibu sekalian. Jadi puting payudara bisa berwarna merah muda atau hitam coklat ya. Warna puting juga bisa berubah menjadi gelap akibat kondisi tertentu, salah satunya karena hamil. Itu masih dalam keadaan yang normal. Kalau areola itu adalah kulit melingkar yang ada di sekitar puting payudara. Jadi ada putingnya, terus habis itu ada areola di sekitarnya. Areola ini adalah yang kulitnya agak menghitam ya, dibandingkan dengan yang melingkar, dibandingkan kondisi kulit sekitarnya. Nah, warna areola ini umumnya sama dengan warna puting Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya warnanya merah ya, merah muda, berarti areolanya bisa warna merah muda, atau hitam coklat berarti areolanya warna hitam coklat. Kalau misalnya di areola juga ada rambut-rambut halus, ini juga masih normal ya, karena ada beberapa orang juga mungkin khawatir, malah justru bertanya-tanya itu kenapa ada rambut di area areola, tapi itu masih dalam keadaan yang normal. Oke. Selanjutnya ya, ini adalah ciri-ciri payudara yang baik dan sehat. Ciri-cirinya yang pertama, pastinya payudara tidak ada benjolan ya. Normalnya payudara wanita maupun laki-laki itu tidak memiliki benjolan apapun di usia berapapun. Meski pada beberapa kasus ya, benjolan pada payudara tidak berbahaya. Contohnya itu bisa ada kista, terus habis itu yang tadi benjolan ketika menstruasi saja, atau ada tumor ya yang tidak ganas. Tapi ada juga beberapa benjolan yang berbahaya seperti kanker. Oleh sebab itu, jika Bapak Ibu ya menemukan benjolan di sekitar payudara atau ketiak, Bapak Ibu perlu memeriksakan diri ke dokter karena bisa saja itu menjadi tanda tumor atau kanker payudara. Jadi ini menurut saya penting untuk disampaikan karena untuk bapak-bapak yang memiliki anak perempuan juga edukasi ini sangat penting untuk disampaikan ya. Jadi kalau misalnya ada benjolan sekecil apapun di payudara, itu harus segera diperiksakan karena semakin cepat diagnosa terdiagnosa dengan baik ya berarti kemungkinan disembuhkannya semakin baik. Jadi ya harus diedukasi juga anak-anaknya. Jangan merasa ini hal yang tabu gitu. Terus payudara itu tidak terasa sakit ya, karena rasa sakit pada payudara menjelang menstruasi itu yang normal. Tapi kalau misalnya setelah menstruasi masih sakit dan tidak hilang-hilang, ini perlu juga dibawa ke dokter atau diperiksakan. Dan area payudara ini tidak keluarnya cairan. Keluar cairan itu normal hanya ketika memberikan ASI. Selain dari itu, payudara ketika mengeluarkan cairan itu tidak normal. Oleh sebab itu harus diperiksakan. Karena ada beberapa juga cairan yang keluar ya secara tiba-tiba seperti darah atau kecoklatan
atau berwarna jernih ya. Nah, itu tidak normal dan harus diperiksakan. Terus, payudara yang baik dan sehat itu tidak terjadi perubahan yang mengkhawatirkan. Contohnya ya, perubahan itu seperti warna kulit payudaranya tuh berubah. Terus dari kulitnya sendiri strukturnya tuh berubah. Struktur yang tadinya halus ya berubah menjadi seperti kulit jeruk. Nah, kulit jeruk kan kayak masuk-masuk gitu ya, area kulitnya. Nah, itu seperti kulit jeruk. Ketika payudara ya, terus kulitnya berubah menjadi kulit jeruk, itu mulai harus diperiksakan. Habis itu kulit payudaranya juga gatel, bersisik, kemerahan. Terus habis itu agak panas ya, dibandingkan dengan area lain, itu juga mesti diperiksakan. Takutnya ada pembengkakan dan infeksi. Nah, jadi kanker payudara itu stadiumnya tuh banyak banget ya. Ada 4 stadium. Tapi ya semakin cepat didiagnosa, berarti pengobatannya akan semakin baik ya. Dari definisinya sendiri, kanker payudara ya adalah suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Nah, kanker ini dapat tumbuh jika terjadinya pertumbuhan yang tidak normal dari sel-sel payudara. Nah, sel-sel tersebut itu membelah diri secara cepat dan lebih cepat dari sel-sel normal dan menumpuk dengan cepat. Kemudian membentuk benjolan atau massa namanya. Nah, pada stadium yang lebih parah, sel-sel yang abnormal ini ya, yang bertumbuh dengan cepat ya dan berakumulasi, ini bisa menyebar melalui kelenjar getah bening ke organ tubuh lainnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat di stadium 0 ya, kanker payudaranya cuma buletan kecil aja. Tapi ya di stadium 1 itu ada, jadi di sekitar payudara atau di seluruh organ tubuh kita ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada yang namanya kelenjar getah bening. Kalau misalnya sudah melewati kelenjar getah bening, sel kankernya sudah jalan ke kelenjar getah bening, itu bisa menyebar ke organ-organ lain seperti di stadium 4. Yaitu bisa ke paru-paru, bisa ke hati, bisa ke tulang, bisa ke otak, dan bisa kemana saja. Jadi semakin cepat ya didiagnosa karena baru di situ aja ya, baru di area itu aja. Jadi ketika misalnya dilakukan operasi atau diambil ya, itu tidak kemana-mana. Tapi kalau misalnya sudah terjadinya komplikasi, sudah menyebar atau metastasis, itu harus ditanganinya dengan lebih kompleks lagi, seperti itu. Dan karena kanker ini berkembangnya dengan cepat, jadi tidak hanya mengganggu area tersebut ya, pada stadium 3 kulit pada dinding payudara itu juga mulai terganggu. Seperti yang tadi saya ceritakan, kulit pada payudara itu juga bisa terbentuk menjadi seperti kulit jeruk yang sedikit melesek ke dalam, masuk ke dalam gitu. Mungkin Bapak Ibu berpikir ya bahwa kanker payudara ini hanya bisa terjadi pada wanita, tapi kenyataannya pada pria juga bisa terjadi kanker payudara yang diawali dengan benjolan pada payudara juga. Atau umumnya ya terjadi gambaran payudara yang membesar, disebut dengan ginekomastia. Nah, kondisi ginekomastia ini ya bisa menunjukkan kemungkinan adanya kanker pada laki-laki atau pada pria. Tapi ini memang jarang sekali terjadi ya. Pada 2020 kasusnya diperkirakan mencapai 2.620 dan 520 diantaranya diperkirakan meninggal akibat penyakit ini. Berarti mungkin seperempatnya ya.
Dan kalau misalnya dari jenis ya, kanker payudara dibedakan menjadi dua ya, invasif dan non-invasif, di mana invasif adalah sel kanker yang menyebar ke bagian payudara lain, ke bagian lain payudara, dan sedangkan kanker yang non-invasif merupakan kondisi sel yang belum menyebar dari jaringan aslinya. Jadi maksudnya kalau dari jenis aja ya, kanker itu ada banyak jenisnya sebenarnya juga. Nggak cuma saya terkena kanker udah enggak, tapi ada stadiumnya, ada jenisnya, ada penyebarannya sudah seperti apa, besarnya seperti apa. Jadi memang banyak yang harus dipertimbangkan ketika misalnya sudah terdiagnosa kanker. Nah, ini adalah jenis-jenis kanker payudara ya. Ada yang di area putingnya ya, ada yang di area areolanya ya, ada yang di lobus-lobusnya. Jadi memang banyak sekali jenis-jenisnya untuk kanker payudara tersebut. Ada juga kanker payudara ya yang jarang terjadi seperti Paget disease of breast, terus habis itu angiosarkoma ya, ada piloides juga, tapi tidak menutup kemungkinan kanker-kanker tersebut itu bisa terkena di payudara ya. Nah, ini penyebab kanker payudara. Sebenarnya ada tulisannya cuma nggak timbul ya. Jadi penyebab kanker payudara adalah mutasi gen. Itu yang penyebab paling pertama. Kalau misalnya Bapak Ibu yang ikut webinar dari series pertama, ya mungkin udah tahu ya mutasi gen itu seperti apa. Ya mutasi gen itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Salah satunya adalah kebiasaan yang buruk ya. Pola hidup yang kurang sehat maupun radikal bebas yang kita terpapar setiap harinya. Nah, mutasi gen kalau misalnya pada kanker payudara itu yang paling terkenal adalah kanker payudara 1 atau BRCA1 atau gen kanker payudara 2 yaitu BRCA2. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dicek BRCA1 dan BRCA2-nya meningkat, itu secara signifikan bisa meningkatkan risiko penyakit kanker payudara ataupun kanker ovarium. Banyak yang bilang ya kanker payudara bisa disebabkan juga karena secara genetik atau misalnya orang tua yang terkena kanker payudara, anaknya kemungkinan besar bisa terkena kanker payudara. Tapi kembali lagi kalau misalnya anaknya memiliki kebiasaan yang baik ya dan bisa menjaga tubuhnya dengan baik, kemungkinan besar juga tidak terkena kanker payudara. Karena ada penelitian yang mengatakan kalau misalnya kanker payudara karena genetik itu 5% dan 95%-nya bisa disebabkan karena pola hidup yang kurang sehat. Ini adalah faktor resiko dari kanker payudara, bisa karena jenis kelaminnya wanita, karena jauh lebih tinggi dibandingkan pria, bisa karena usianya terus bertambah, karena kalau misalnya radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh ya semakin menumpuk dan semakin menumpuk pada usia 50 tahun ya berarti banyak banget sampah yang ada di dalam tubuh. Terus habis itu belum pernah hamil sebelumnya ya. Terus memiliki payudara yang padat, mulai menopause pada usia yang lebih tua yaitu setelah usia 55 tahun, mulai menstruasi sebelum usia 12 tahun, menggunakan alat kontrasepsi hormon dan terapi hormon setelah menopause, ada riwayat kanker payudara pada diri sendiri, pada salah satu payudaranya, ada riwayat kanker payudara pada keluarga seperti nenek, ibu, tante, adik, kakak yang jalurnya itu masih satu. Pernah terpapar dengan radiasi, ya itu adalah salah satu sumber radikal bebas. Kebiasaan merokok dan minum alkohol itu juga merupakan sumber radikal bebas. Kelebihan berat badan dan obesitas. Karena pada lemak ya itu banyak hormon estrogennya. Nah, ini adalah gejala dari
kanker payudara. Pada stadium dini, ya, pada stadium awal, kanker payudara itu tidak menunjukkan gejala tertentu atau tidak menunjukkan gejala apapun. Namun, ya, kita harus melakukan pemeriksaan sendiri. Jadi ini yang ingin saya sampaikan juga, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak perempuan harus diedukasi atau harus diceritakan ketika misalnya anak-anak yang perempuan tersebut sudah mulai menstruasi, ya, mulai harus diajarkan pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Ya, dengan cara seperti apa? Jadi ini tidak hanya pada wanita, pada pria juga bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu berbaring, ya, tanpa ada bantal. Jadi lurus aja badannya. Terus habis itu tangannya mulai diangkat ke atas, ya. Kalau lagi tiduran kan tangannya diangkat ke atas. Habis itu mulai putar kan payudaranya. Terus habis itu tangan sebelah satunya yang tidak diangkat ke atas itu lingkarkan dari luar ke dalam, jangan dari dalam keluar. Untuk apa? Untuk kita bisa meraba apakah adanya benjolan di sekitar payudara. Setelah melingkarkan dari luar ke dalam, pastikan tidak ada, ya, bisa juga melakukan pemeriksaan dari atas ke bawah. Nah, setelah itu bisa memeriksakan bagian ketiak karena di situ banyak kelenjar getah bening. Jadi dirasa-rasakan apakah adanya benjolan atau tidak. Nah, benjolan sekecil apapun itu harus segera diperiksakan ke dokter. Atau dikonsultasikan dengan dokter. Nah, jadi gejala kanker payudara itu bisa adanya benjolan atau pengerasan pada payudara yang berbeda dengan jaringan sekitarnya, ada darahnya keluar, ya, dari puting payudara, ada kemerahan atau pembesaran pori-pori kulit payudara yang menyerupai kulit jeruk, ada nyeri dan pembengkakan pada payudara, ada pengelupasan kulit di sekitar puting payudara, ada perubahan pada kulit payudara seperti cekungan, ya. Terus habis itu ada perubahan ukuran, bentuk dan atau tampilan pada payudara. Putingnya tertarik masuk, ya. Tadi seperti yang sudah saya ceritakan, 10% wanita yang mungkin memang normal, tapi yang lain ketika putingnya tertarik masuk ke dalam secara tiba-tiba atau karena suatu kondisi itu memang harus diperiksakan. Atau ada benjolan dan pembengkakan di bawah ketiak. Nah, oleh sebab itu pemeriksaan tidak hanya pada payudara, pemeriksaan sadari tidak hanya pada payudara, tapi juga harus pada ketiak. Nah, ini untuk diagnosa kanker payudara. Pertama pastinya dokter akan melakukan wawancara medis yang lengkap, seperti tanya jawab, ya. Bagaimana keadaannya, terus habis itu riwayat seperti dulu seperti apa, ya. Habis itu riwayat keluarganya seperti apa, yang dirasakan bagaimana. Habis itu dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi benjolan yang tadi itu seperti apa? Apakah keras, terus apakah lembek, atau bisa digerakkan atau tidak, ya, apa nggak stay di sana, apa nyeri atau tidak. Nah, itu memang harus diperiksakan secara langsung dengan dokter. Nah, setelah itu, untuk memastikan lebih lanjut, itu memang bisa dilakukan pemeriksaan penunjang, namanya ada mamografi atau foto payudara untuk mendeteksi kelainan pada payudara, atau juga ada USG payudara untuk menentukan benjolan payudara berupa massa padat atau massa cair, isinya kista. Terus, ataupun ada biopsi, ya, pengambilan sampel jaringan. Kalau biopsi ini untuk menentukan sel dalam tumor tersebut jinak atau ganas. Bisa juga ada CT scan atau MRI untuk menentukan ukurannya seperti apa. Jadi setiap pemeriksaan ini ada maksudnya masing-masing. Ini just to know aja, jadi kalau misalnya dilakukan pemeriksaan, Bapak Ibu bisa tahu untuk apa aja ini gunanya, ya, untuk pemeriksaannya. Atau bisa ditanyakan langsung pada dokter yang memeriksa. Nah, untuk pengobatannya, ya, pengobatan kanker ini memang banyak
apalagi zaman sekarang. Jadi ketika misalnya ada keluarga, relasi, kerabat yang terkena kanker payudara, jangan langsung disyukur-syukurin ya. Maksudnya kita harus tetap menyemangati ya. Kita harus tetap berbagi kasih ya, karena di hari Valentine ini juga ya kita juga bisa memberikan edukasi-edukasi yang baik ya, hal-hal yang positif kepada keluarga, kerabat yang terkena kanker payudara. Karena di zaman sekarang ya banyak juga yang pemeriksaan, habis itu pengobatan yang bisa dilakukan. Paling utama pengobatan kanker payudara ya bisa dilakukan dengan pembedahan, tapi ini sesuai dengan stadiumnya sudah seberapa banyak, seberapa besar ya, seberapa parah dari kankernya tersebut. Dan setelah lakukan pembedahan, setelah itu bisa dilakukan radioterapi ataupun kemoterapi atau terapi hormonal, biologis, ataupun radiasi. Ini semua sesuai dengan tingkat keparahan dari kanker tersebut. Ataupun ya diberikan obat dulu, ataupun seperti apa. Nah itu bisa tergantung dengan tingkat keparahan dari kanker tersebut. Dan mungkin Bapak Ibu sering dengar, oh ada yang radioterapinya sekian 4 kali, ada yang 8 kali, ada yang 10 kali, ada yang 12 kali. Nah itu semua memang tergantung sama tingkat keparahan, terus habis itu sudah terjadi metastasis seberapa banyak ya, habis itu sudah melakukan pembedahan berapa kali, nah itu bisa dipertimbangkan oleh dokter yang memeriksa. Jadi komplikasi kanker payudara memang bisa terjadinya infeksi, rasa sakit, bisa berdarah, terus habis itu terjadi jaringan parut permanen atau perubahan, hilangnya sensasi di area dada dan payudara yang direkonstruksi. Ini setelah melakukan pengobatan seperti kemoterapi, radiasi, terapi hormonal bisa terasa ini semua. Pada saat kemoterapi juga bisa menyebabkan komplikasi berupa mual ya, terus habis itu muntah, rambut rontok, kehilangan memori, vagina menjadi kering, gejala menopause, masalah kesuburan, sakit saraf. Nah, gejala menopause ini bisa terjadinya seperti hot flash, habis itu keputihan, kelelahan, impotensi, kalau misalnya terjadinya pada pria. Nah, komplikasi lain akibat radioterapi ya bisa juga seperti nyeri dan perubahan pada kulit, kelelahan, mual, rambut rontok, masalah jantung, paru-paru, sakit saraf, itu bisa terjadi. Untuk pencegahan kanker payudara, pastinya berolahraga secara rutin, cukup istirahat, menyusui anak hingga berusia 2 tahun, melakukan pemeriksaan rutin sadari, ya, mengelola stres dengan baik, pola makan gizi seimbang, tidak merokok, atau minum alkohol. Kalau misalnya Bapak Ibu melihat atau membaca ini yang di PPT, itu semua adalah pola hidup yang sehat. Kembali lagi ke pola hidup yang sehat untuk melakukan pencegahan dari kanker payudara. Nah, pola hidup sehat ini memang semuanya kayak tahu ya, kita semua tahu untuk melakukan pola hidup sehat, tapi itu adalah pilihan kita untuk kita mau melakukannya atau tidak. Selanjutnya, komplikasi-komplikasi yang terjadi ketika misalnya melakukan radioterapi, terus habis itu melakukan kemoterapi, seperti mual, muntah, lemas ya, itu bisa dibantu dengan kurkumin. Pada jurnal ini ya, kurkumin ini memiliki potensi pada sel kanker yang telah diakui juga pada peneliti-peneliti dunia, karena pendekatan biomolekulernya bisa membantu terhadap mekanisme yang mendasari tindakan kurkumin terhadap sel-sel tumor. Jadi kurkumin ini memiliki proses anti-tumor pada sel kanker payudara. Nah, tidak hanya pada jurnal yang tersebut, yang tadi, jurnal ini juga mengatakan kalau misalnya kurkumin bisa menghambat
proliferasi sel dan pengurangan viabilitas, habis itu viabilitas sel kanker atau sel ganas, dan menginduksi apoptosis atau kematian dari sel-sel kanker tersebut. Pada jurnal ini juga mengatakan ya pada dosis tertentu itu memang kurkumin bisa membantu untuk menurunkan sel-sel kanker yang menyebabkan sel kanker payudara, yang menyebabkan kanker payudara. Nah, pada jurnal yang lain ya, antioksidan itu memiliki potensi untuk memperbaiki efek samping terapi sebagai terapi tambahan atau monoterapi. Jadi antioksidan ya, itu banyak manfaatnya untuk bisa ketika misalnya kemoterapi, dia itu bisa membantu untuk menurunkan efek samping. Misalnya tadi kan lemes, mual, muntah. Jadi ketika misalnya sembari menjalani kemoterapi atau pengobatan dari dokter, bisa juga menggunakan antioksidan biar lebih semangat lagi. Nah, pada jurnal ini juga mengatakan kalau misalnya untuk mengurangi efek samping bisa menggunakan kurkumin, vitamin E, C, D, karotenoid ya. Kalau misalnya untuk kemo preventif bisa menggunakan karotenoid juga, vitamin D, E, C, selenium ya. Terus habis untuk pengobatan menggunakan kurkumin juga ya. Terus habis itu menggunakan vitamin D, E, C, dan untuk imun modulator bisa menggunakan vitamin D, E, C. Nah, kalau misalnya di UniHealth ya, kita ada kur kompleks 95, di mana kur kompleks 95 ini adalah kandungannya adalah kurkumin 900 mg yang sudah terstandar farmasi. Kenapa harus terstandar farmasi? Karena kalau misalnya berbahan dasar alam tapi belum berstandar farmasi, bisa saja dosisnya berlebihan atau kurang untuk suatu penyakit yang memang kita tujukan untuk penyakit tersebut. Jadi kur kompleks ini ya isinya adalah kurkuminoid 95%, artinya dia bisa terserap 95% di dalam tubuh, di mana kurkumin biasa hanya bisa terserap 2%. Nah, kurkumin ini adalah produk nutracetika yang ada di UniHealth untuk membantu pasien kanker sebagai terapi pendamping ya pasien kanker. Bahan dasarnya 100% dari alam, serta diproses dengan teknologi dan inovasi terbaru. Isinya kandungannya adalah BCM 95. Selanjutnya, yang ada di UniHealth, antioksidan yang memiliki nilai ORAC yang tinggi, yaitu Magosai, yang baik dikonsumsi dalam keadaan sehat maupun masa penyembuhan, yang bisa juga sebagai terapi pendamping, misalnya sedang menjalani kemoterapi atau pengobatan pembedahan lainnya. Bahan-bahannya 100% dari alam sehingga relatif aman dikonsumsi setiap hari dalam jangka panjang, menggunakan gula fruktosa dari buah asli sehingga relatif aman dikonsumsi penderita diabetes. Magosai dapat digunakan sebagai terapi pendamping pada penyakit degeneratif yang serius juga. Oke, untuk kombinasi kedua produk tersebut ya, kita ada paket di UniHealth namanya Nutracetika Pack 5. Paket ini memang untuk membantu penderita kanker ya, karena dikombinasikan dengan antioksidan yang kuat seperti Magosai yang dengan kandungan ekstrak kulit manggis, goji berry, dan acai, dan juga kur kompleks 95 yang mengandung kurkuminoid 95 atau BCM 95. Nah, untuk Nutracetika Pack 5 ini lagi ada promo, tambah 99.000 dapat 2 paket. Ya, oke. Mungkin itu saya kembalikan lagi ke Dr. Yuvina. Sudah ada
ada beberapa yang mau bertanya. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Pak Remon. Oke, kita mulai dulu dari pertanyaan pertama ya, dari Bu Harlia. Ada anak 2 tahun 2 bulan, jenis kelamin laki-laki, anak ini kena tumor di bagian kelamin. Dokter menyarankan untuk dioperasi. Yang mau ditanya apakah bisa tidak melakukan operasi, tetapi dengan konsumsi produk dari Unihealth aja. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Harlia. Tapi untuk mendiagnosa ya, pertama saya harus tahu dulu tumornya sudah seberapa besar. Pertama. Yang kedua, apakah tumornya mengganggu dari alat kelamin anaknya? Karena kalau misalnya memang mengganggu dan harus dilakukan tindakan, itu bisa dilakukan tindakan. Karena untuk masa depannya kan memang harus dilakukan seperti itu. Yang kedua, ini mungkin informasinya saya perlu gali lebih dalam lagi untuk mengetahui sudah seberapa parah ya, terus habis itu tumornya seberapa besar. Apakah tidak dioperasi, itu saya harus tahu dulu juga sudah seberapa besar dan bagaimana. Tapi biasanya kalau misalnya tumor di area kelamin ya, apalagi mengganggu area kelaminnya anak, biasanya memang disarankan untuk melakukan tindakan karena takutnya alat kelaminnya malah terganggu gitu. Terus tetapi dengan konsumsi produk Unihealth itu bisa dibantu ya. Jadi sembari melakukan tindakan, sembari melakukan pengobatan dari dokter, bisa dibantu juga kalau misalnya untuk anak 2 tahun 2 bulan ya, sepertinya masih kecil banget, bisa dibantunya saran saya menggunakan Magozai saja. Bisa juga dengan bipropolis seperti itu. Jadi Magozainya mungkin hanya 2 sloki, bipropolisnya mungkin hanya 5 tetes. Seperti itu Bu Harlia. Nah, selanjutnya ya semoga membantu ya Bu Harlia ya. Selanjutnya Bu Agustina ya, kalau tidak salah Bu Agustina. Sore dokter, mau nanya, saya ada 2 kasus dengan CA paru itu konsumsi kur kompleks itu gatal bentol merah dan gatal. 1 kasus CA cervix. Oke. Maksudnya ini jadi ada 2 orang ya, 1 kanker paru-paru, 1 kanker serviks ya. Dan yang kanker payudara paru-paru itu konsumsi kur kompleks, gatal, bentol dan merah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu ya, harus cari tahu dulu apakah itu dirasakan ketika minum kur kompleks dalam 24 jam dia langsung merah, terus habis itu langsung gatal. Nah, itu namanya alergi. Kalau alergi memang di stop saja. Tapi kalau misalnya yang CA cervix ini kenapa ya? Mungkin CA cervix ini yang ditanya produk Unihealth yang bisa membantu kali ya. Produk Unihealth yang bisa membantu. Ya betul dokter, dan di stop. Jadi kalau misalnya CA cervix, ya mungkin memang tidak cocok dengan kur kompleksnya ya. Nah, terus kalau misalnya CA cervix ini ya bisa juga dibantu dengan NP5 atau Nutraceutical PEK5. Kalau dari produk Unihealth. Seperti itu Bu Agustina. Next-nya kita ada materi mengenai CA cervix juga, nanti mungkin bisa ikut juga ya. Gitu. Semoga membantu ya Bu Agustina. Ada lagi kah pertanyaan? Ya, silakan Bu Ibu semuanya yang mau bertanya. Satu lagi ya, Dok. Boleh. Sudah jam 6 soalnya. Satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu semuanya, silakan yang mau bertanya. Apakah ada?
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bu atau Pak Ma Romauli, ya. Ini berarti kur kompleksnya Ibu, nggak ya. dilanjut. Oh, Ibu. Di luar materi, oh ya boleh. Kalau alergi berarti kur kompleksnya nggak dilanjutkan ya. Iya. Kalau misalnya alergi ya parah sampai gatel-gatel, sampai sesak nafas sih itu yang parah. Itu tuh jangan sampai dilanjutin lagi karena sesak nafasnya jadi mengganggu kan seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang orang salah kaprah kalau misalnya ketika alerginya itu pas kapan. Jadi alergi itu bisa ditentukan misalnya dalam 24 jam setelah mengkonsumsi kur kompleksnya. Seperti itu, Bu Ramoli. Nah, jadi alergi itu ya yang berbahaya adalah sesak nafasnya. Kita tidak hanya bisa alergi terhadap obat ya, tapi kita juga bisa alergi terhadap makanan seperti seafood. Biasa orang alergi seafood ya. Terus ada juga yang alergi dingin ya. Nah, itu yang parah adalah ketika misalnya sudah sesak nafas. Jadi memang harus dihindari jangan sampai sesak nafas dulu baru diberhentikan gitu. Oke, Bu Lena. Saya Dokter Nurhayati, kalau sejenis abses, apakah bisa di... Oke, selanjutnya Bu Nurhayati, kalau misalnya sejenis abses, apakah bisa dikasih dengan Magozai dan kur kompleks atau ada tambahan lain? Oke, nah kalau misalnya abses bisa juga menggunakan Magozai dan kur kompleks karena kur kompleks sendiri adalah antiinflamasi ya. Tapi kalau misalnya memang absesnya ini disebabkan oleh bakteri dan virus, bisa juga menggunakan Magozai dan bipropolis karena bipropolis adalah antivirus dan antibakteri alami seperti itu. Untuk Bu Nurhayati. Selanjutnya ada Bu Lena, ya, mau bertanya pasien konsumsi dengan senang hati Bu Nurhayati. Bu Lena, ya, mau tanya pasien konsumsi Leveron itu apakah ada gejala mual? Saya belum pernah dengar sih, tapi mungkin ada beberapa orang yang sensitif ya. Apakah konsumsi Leveronnya setelah makan atau sebelum makan? Kalau misalnya sebelum makan, memang disarankan untuk dikonsumsi setelah makan ya, Leveronnya. Seperti itu. Terus mualnya apakah setiap mengkonsumsi Leveron atau memang ada penyakit MAH? Jadi bukan karena Leveronnya atau memang dia ada MAH-nya seperti itu. Nah, ketika MAH-nya itu tidak diobati dengan baik, berarti MAH-nya ini harus diobatin dulu. Dengan cara apa? Pertama, makan yang teratur. Kedua, hindari pedas-pedas. Ketiga, hindari kopi, hindari yang asam-asam. Bisa juga dibantu dengan gastrima. Leveronnya dikonsumsinya sesudah makan ya, Bu. Gitu. Leveronnya dikonsumsi sesudah makan ya. Kalau misalnya MAH-nya bisa dibantu juga dengan gastrima, dikonsumsi sebelum makan. Jadi sebelum makan minum gastrima, sesudah makan bisa mengkonsumsi Leveron. Demikian Bu Lena. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya senang banget hari ini pada semangat semua ya pertanyaannya. Menarik sekali hari ini. Ada pertanyaan selanjutnya? Boleh lanjut Pak? Atau kita lanjut ya? Boleh lanjut Pak? Oke deh, tanggung ya Dok. Dokter Justina lagi ini nih, semangat ya. Iya, lagi semangat banget nih. Oke, pada semangat, jadi aku semangat juga nih. Oke, selanjutnya untuk Bu Elvira ya. Untuk pasien dengan tiroid, selain Magozai, terapi dengan apalagi sebaiknya dengan Dokter Rivina. Untuk penyakit tiroid ya, biasa hipertiroid atau hipotiroid ya, memang saya cari jurnalnya memang menjurus ke nutracetika PEC 5 ini sih. Jadi kur kompleks dikombinasikan dengan Magozai.
Seperti itu. Semoga menjawab ya Bu Elvira. Selanjutnya Bu Ramauli, adakah batasan produk kanker kita ini bisa digunakan dokter? Misalnya sampai stadium berapa? Maaf, saya baru gabung, Dok. Jadi produk kanker kita ini ya nggak ada batasan karena dia juga sebagai pendamping terapi. Jadi sembari dia melakukan terapi ya, terapi ke dokter, dia juga bisa mengkonsumsi produk UniHealth gitu. Nah, produk-produk kita ini ya bukan menyingkirkan misalnya kondisinya sudah stadium akhir gitu ya. Terus bukannya untuk menyingkirkan nih, nggak usah pakai obat dokter lagi, tapi kita sebagai terapi pendamping seperti itu. Tapi ada beberapa juga ya testimonial, tapi ini jujur saya belum ketemu jurnalnya. Ada beberapa testimonial yang mengkonsumsi produk UniHealth menggunakan Magoxay dengan kur kompleks ya, yang sebelumnya tumornya berapa senti, jadi sisa 0, sekian senti. Itu ada juga yang testimonial seperti itu. Jadi ya kita bisa berikhtiar ya untuk menggunakan produk UniHealth. Oke, semoga menjawab ya Bu Ramauli ya. Terus habis itu Bu Ica. Dokter mau tanya kalau salmon oil bolehkah buat anak-anak di bawah umur 17 tahun? Saya menyarankan untuk yang di bawah umur 17 tahun ya bisa menggunakan Star Kids Fish Oil atau menggunakan Star Kids Gold. Isinya juga minyak ikan ya. Kalau misalnya memang berfokus untuk kecerdasan ya, bisa menggunakan Star Kids Gold ya. Kalau misalnya untuk nafsu makan bisa menggunakan Star Kids Fish Oil seperti itu. Untuk Bu Ica, semoga menjawab. Oke. Sama-sama Bu Elvira. Selanjutnya Bu Ramauli. Kemarin kebetulan saya operasi sama dokter digestif. Saya bertanya sama beliau, adakah pengaruh obat-obat herbal dalam pengobatan kanker? Beliau menjawab, kalau nggak berpengaruh, nggak mungkin diproduksi. Jadi saya semangat menawarkan ke pasien-pasien. Oke, semangat Bu. Keren. Saya juga di sini semangat banget nih. Oke, Bu Ica. Sama-sama dengan senang hati Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Jangan lupa untuk ikut webinar selanjutnya. Jangan terlambat. Tanggal 16. Oke. Kita bisa lanjut pertanyaan di sesi selanjutnya. Ya. Jadi, jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai terlewat. Oke, seru banget. Ada 50 orang yang join daftar hari ini, luar biasa. Kita kasih applause dulu kan Bapak Ibu semuanya untuk Anda semua yang hadir di webinar kita di sore hari ini. Anda luar biasa ya. Yuk, tetap menjadi duta kesehatan buat diri kita sendiri, buat orang lain dan juga buat keluarga kita. Sekali lagi terima kasih Dr. Devina, terima kasih UniHealth Family. Sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Terakhir kita mau dengar nih semangat terakhir